Puji nama Tuhan, kita akan menyiapkan hati kita akan memulai ibadah kita pada hari ini. Mari sama-sama kita berikan hati kita untuk Tuhan, kita angkat pujian jawaban hidupku. Saudara, mari sama-sama kita sembah Tuhan. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang darimu, Yesus yang ku percaya. Sama-sama kita katakan, mungkin bagiku semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku.
dan saudari Rima. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan. Yesus. Haleluya. Kami sampai saat ini Tuhan, itu semua karena Amin. Puji nama Tuhan. Yang siap untuk memuji Tuhan boleh lambaikan tangan dari rumah. Haleluya, puji nama Tuhan. Mari kita angkat pujian benteng hidupku. Kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku, tak akan ku ragu. Tahu kau besertaku, Yesus jaminan hidupku.
Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tiba saatnya kita akan masuk ke dalam kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk ditaburi oleh benih firman Tuhan. Mari sama-sama kita angkat pujian. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, pulihkan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Saudara, mari kita angkat pujian ini dari awal. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Sekali lagi kita katakan, Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, cari bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Haleluya, puji nama Tuhan. Untuk kebenaran firman Tuhan dan doa firman Tuhan saya serahkan kepada hamba-Nya. Puji Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap kebaikan yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Saatnya Tuhan kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, kuasai hati pikiran kami, buka tanah hati kami Tuhan, taburi dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan biarlah melalui kebenaran firman-Mu kami dikuatkan, kami ditegur Tuhan. Dan biarlah Tuhan Yesus firman-Mu menguatkan kami.
Kami siap Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, selamat pagi bagi kita semua. Kiranya damai sejahtera dan kasih karunia Tuhan terus menyertai kehidupan kita. Baik bagi saya maupun bagi Bapak, Ibu yang ada di rumah masing-masing pagi hari ini. Pagi hari ini ada satu tema yang Tuhan taruh dalam hati saya. Berbicara mengenai kekuatan. Tadi ketika kita bernyanyi, Kau kekuatanku, seperti ada satu peneguhan yang Tuhan taruh dalam hati saya bahwa memang benar pagi hari ini Tuhan mau berbicara mengenai kekuatan di dalam Tuhan. Dan itu yang menjadi tema kita juga di pagi hari ini, ya, dengan judul tema Tetap Kuat di dalam Yesus. Kita membuka ayat pokok kita dalam Ibrani 12 ayat yang pertama sampai yang ketiga. Ibrani 12 ayat yang pertama sampai yang ketiga. Kita melihat di sana ayat-ayat ini berbicara mengenai satu perlombaan dan kekuatan di dalam Tuhan. Saya bacakan bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, Ibrani 12 ayat yang pertama sampai yang ketiga. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ayat ketiga, ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa. Supaya apa? Supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Kalau kita melihat dari pasal yang pertama dalam kitab Ibrani ini sampai pasal-pasal terakhir, kita melihat bahwa sang penulis ini sedang membawa kita menuju satu pemahaman bahwa dalam kehidupan kita ini kita seperti dalam perlombaan. Kalau kita melihat penulis ini tidak diketahui memang siapa, tetapi saya percaya bahwa ketika dia menuliskan kebenaran firman Tuhan, dia menuliskan surat, lalu dia kirimkan kepada orang-orang Kristen Yahudi pada saat itu adalah dalam satu pimpinan Roh Allah. Dia ada dalam satu penyataan Allah, sehingga apa yang dia tulis itu langsung dari Allah, sehingga itu menguatkan jemaat-jemaat Kristen Yahudi pada saat itu. Karena tujuan penulisan kitab Ibrani ini adalah bagi orang-orang Kristen Yahudi. Karena kita tahu ketika mereka terima Yesus, mereka menjadi orang yang percaya, maka di sana ada siksaan, maka di sana ada aniaya. Kita teringat kejadian kisah Stefanus ketika Rasul Paulus sebelum dia bertobat dan bertemu dengan Tuhan, bagaimana dia dengan giatnya, dia dengan semangatnya kemudian dia mencari orang-orang Kristen untuk dia bunuh. Tetapi kemudian ketika dia bertobat, dia menjadi pelayan Tuhan yang dipakai Tuhan secara luar biasa. Nah, pagi hari ini kita membawa diri kita seperti dalam satu perlombaan. Karena dalam Ibrani 12 ayat yang pertama, kita melihat di sana dikatakan bahwa ada satu perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Ayat pertama dikatakan berlombalah dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Jadi rupanya ketika kita menjadi orang percaya, kita harus masuk dalam perlombaan itu. Itu adalah suatu hal yang wajib. Perlombaan apa? Perlombaan sampai kita menjadi orang yang menang, mendapatkan mahkota yang abadi. Rasul Paulus dalam 2 Timotius 4 ayat yang ke-7 dia katakan kepada Timotius, Timotius anakku, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Begitu juga ketika dia tulis untuk sidang jemaat yang ada di Korintus, dalam 1 Korintus 9 ayat 24 sampai 26, dia katakan bahwa kalau aku menjadi seorang pelari, aku akan berlari begitu rupa. Kalau aku menjadi seorang petinju, aku akan memukul dengan sasaran yang tepat. Mengapa? Karena satu tujuanku, aku ingin mendapatkan mahkota yang abadi. Pelari, para petinju, para atlet di luar sana, mereka mengejar mahkota yang fana. Tetapi Rasul Paulus katakan bahwa kita sebagai orang Kristen, kita ada dalam satu perlombaan. Kita ada dalam satu arena di mana kita harus mengakhiri ini dengan pertandingan yang baik. Sehingga kita menjadi orang-orang yang menang. Permasalahannya adalah Bapak Ibu Saudari. Dalam proses kita mencapai garis akhir, di sana ada banyak sekali rintangan. Di sana ada banyak sekali halangan. Kalau orang-orang Yahudi pada saat itu dalam pengiringan mereka mengalami siksa dan aniaya. Dalam pengiringan mereka mengalami kesusahan secara fisik, secara mental juga mereka mengalami. Tapi dalam kehidupan kita di pagi hari ini, mungkin kita tidak mengalami itu secara fisik.
tetapi kita mengalami ini secara hati, kita mengalami ini secara batinia. Kita melihat banyak orang yang mengalami kesusahan. Hari-hari ini COVID-19 sedang naik begitu cepat. Banyak orang yang tokonya ditutup, banyak orang yang terpapar. Bahkan mungkin keluarga kita, saudara-saudara kita, orang terdekat kita, sahabat kita, mereka juga terpapar COVID-19. Dan sehingga ini menjadi satu kesedihan bagi kita, menjadi satu kegelisahan bagi kita, menjadi satu beban bagi kita. Sampai rasanya kayak kita seperti terasa sedih sekali. Kita merasa tidak ada lagi, mengapa Tuhan izinkan ini semua terjadi. Firman Tuhan datang bagi kita di pagi hari ini. Begitu kuat Tuhan taruh dalam hati saya. Begitu ketika saya membaca Ibrani 12 ayat yang ke-12, di sana dikatakan, sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah. Mungkin hari-hari ini ada di antara kita yang tangan kita mulai lemah, lutut kita mulai goyah ketika kita dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Oleh karena keadaan sekitar, oleh karena dalam permasalahan keluarga, oleh karena dalam permasalahan dalam diri kita sendiri, kita mulai lemah. Tapi firman Tuhan katakan bagi kita di pagi hari ini, kita harus tetap kuat di dalam Yesus. Bagaimana caranya kemudian kita harus tetap kuat di dalam Tuhan? Ada 4 cara supaya kita tetap kuat dalam Tuhan. Yang pertama kita lihat dalam ayat yang pertama. Ibrani 12 ayat yang pertama di sana dikatakan, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban. Jadi yang paling pertama untuk kita tetap kuat, kita perlu untuk tanggalkan semua beban. Kita tanggalkan semua beban dan dosa yang merintangi kita. Seorang pelari, seorang petinju, seorang yang atlet, dia tidak akan menggunakan baju atau menggunakan beban yang berlebihan untuk dia dapat mengikuti pertandingan. Mengapa? Karena itu menghalangi dia. Saudara bayangkan kalau seorang pelari maraton atau sprint jarak dekat, ketika dia berlari dia harus menggunakan jaket yang tebal, celana jeans, bahkan sepatunya bukan sepatu lari, sepatu boot. Bagaimana dia dapat menjadi pelari yang tercepat? Untuk dia dapat berlari dengan cepat, maka dia perlu tanggalkan itu semua. Begitu juga dalam kehidupan kita, ketika kita mau berlari, ketika kita dalam pengiringan kita kepada Tuhan, masalah terus datang dalam kehidupan kita. Tapi kita perlu tanggalkan itu. Kita perlu hilangkan dulu fokus kita terhadap masalah. Kita mau berfokus hanya kepada satu tujuan, yaitu kemenangan. Kita tanggalkan segala dosa kita. Kata dosa di dalam surat ini bukan hanya berbicara mengenai perbuatan kita yang membuat kita jauh daripada Tuhan, bukan. Tapi ini juga berbicara mengenai ketidakpercayaan kita. Ketika kita mulai tidak percaya, ini juga menjadi satu beban merintangi kita dalam kita mencapai garis akhir sebagai orang yang menang. Oleh sebab itu, ketika kita berlari, kita perlu untuk menanggalkan ini semua. Supaya apa? Supaya kita dapat berlari dengan baik. Supaya kita dapat mencapai garis akhir dengan baik. Yang kedua, cara untuk kita tetap kuat di dalam Tuhan adalah kita harus berlomba dengan tekun. Kita lihat ayat yang pertama bagian akhir sana katakan, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Jadi perlombaan ini wajib bagi kita. Kita ini kan orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Ketika kita percaya, kita tidak lagi ada di luar, tetapi kita ada di dalam satu perlombaan yang Tuhan sediakan bagi kita. Garis yang akhir yang Tuhan sediakan bagi kita mungkin berbeda-beda. Mungkin ada yang lebih panjang, mungkin ada yang lebih pendek. Tetapi dalam proses kita mencapai garis akhir itu, kita harus berlomba dengan tekun. Kata tekun sendiri dalam bahasa aslinya itu mempunyai arti kesabaran, tabah. Artinya kita perlu dengan sabar, kita perlu dengan tabah. Kita tidak tahu seberapa jauh Tuhan menaruh garis akhir itu bagi kita. Mungkin kita melihat, oh sudah ada yang mencapai garis akhir dengan baik. Tetapi bagi kita hari-hari ini, selagi kita mau mencapai garis akhir, garis finish itu dengan baik, mendapatkan mahkota kemuliaan, kita perlu ketekunan dalam melayani, dalam mengiring Tuhan. Kalau kita menjadi lemah, kita perlu tanggalkan itu dulu. Kita mau bertekun, kita mau dengan sabar dan tabah. Dan yang ketiga, cara supaya kita tetap kuat di dalam Tuhan, ayat yang kedua kita baca. Marilah kita melakukannya apa? Perlombaan itu. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Jadi dalam proses kita mengiring Tuhan, ketika kita mulai menjadi lemah, penulis kitab Ibrani, surat Ibrani ini katakan bahwa marilah kita melakukan itu dengan mata yang tertuju. Sekarang kita ada dalam satu track.
track di mana kita terus berlari. Kita terus berlari untuk mencapai garis akhir yang Tuhan sediakan, ada mahkota kehidupan yang abadi. Permasalahannya, kalau kita menjadi orang yang gagal, kalau kita kemudian menjadi lemah, kita menjadi goyah, kita menjadi putus asa, kita akan tereliminasikan, kita akan kalah, kita tidak akan mencapai garis akhir itu. Oleh sebab itu, dalam proses kita, ketika kita masih terus berlari, kita perlu memandang kepada Yesus. Mengapa? Pertanyaannya, mengapa kita perlu memandang kepada Dia? Kata memandang kepada Dia dalam kalimat lain dikatakan memandang dengan sungguh-sungguh. Artinya kita melihat, kita seperti ada melihat satu pengharapan di sana. Yesus adalah sumber pengharapan, sumber kekuatan. Seperti kalau saya mengimajinasikan apa yang sedang penulis ini tulis, saya seperti dalam satu perlombaan lari. Ketika saya sudah mulai merasa lemah, saya mulai merasa gelisah, saya mulai merasa capek, saya melihat kepada mentor saya melihat kepada pelatih saya. Pelatih saya itu siapa? Yesus Kristus. Di sana pelatih saya sedang memberikan semangat bagi saya. Di sana pelatih saya sedang menguatkan saya. Saya melihat satu pengharapan yang pasti. Saya melihat satu kekuatan yang pasti. Ketika saya melihat itu, ada satu sukacita sehingga itu menjadi kekuatan bagi saya. Saya mampu lagi berlari, tidak peduli seberapa jauhnya. Karena ada satu pengharapan yang pasti yang Tuhan sediakan. Dia adalah menjadi kekuatan bagi kita. Rasul Paulus dalam Filipi 4 ayat 13 mengatakan bahwa segala perkara dapat kutanggung. Segala masalah dapat kutanggung. Segala persoalan dapat kutanggung. Di dalam Dia, di dalam Yesus yang memberi kekuatan kepadanya. Lebih baik kita baca ayat itu. Filipi 4 ayat yang ke-13. Kita baca. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih boleh membaca itu di rumah. Kita baca Filipi 4 ayat 13, 321. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia, yaitu Yesus, yang memberi kekuatan kepadaku. Haleluya, puji Tuhan. Ada segala perkara dapat Paulus tanggung di dalam Dia, di dalam Yesus. Paulus pernah karam kapal, Paulus pernah ditahan, pernah disiksa, dicambuk 40 kurang 1 kali. Paulus pernah merasakan kelaparan, Paulus pernah merasakan hampir dia dibunuh sekota, dalam satu kota itu ingin membunuh Rasul Paulus. Tetapi Paulus katakan dalam segala perkara Paulus dapat tanggung di dalam Dia. Oleh sebab itu penulis kitab Ibrani katakan ketika kita sedang mengikuti perlombaan ini, kita mau melakukan itu dengan mata yang tertuju kepada Dia. Mengapa? Karena Dia adalah sumber kekuatan kita. Yesus itu adalah sumber kekuatan kita. Dalam ayat-ayat selanjutnya, dalam ayat yang kedua, Ibrani 12 ayat 2, ayat selanjutnya katakan bahwa Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Jadi Yesus sebagai pemimpin, kalau Yesus sebagai pemimpin, Dia ada posisinya pasti di depan. Namanya pemimpin, Dia sedang membawa iman kita. Namanya orang sedang membawa iman kita, kita harus mengikuti Dia. Ketika kita menjadi lemah, kita berjalan, kita terus berlari dalam pengiringan kita kepada Tuhan, kita perlu melihat Dia. Dia adalah seorang pemimpin. Yesus menjadi pemimpin dalam kehidupan kita. Ketika Yesus menjadi pemimpin dalam kehidupan saya, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kita ada kekuatan di dalam Dia. Syaratnya hanya kita perlu memandang Dia, berada dalam satu jalur, perlombaan, bersama-sama dengan Tuhan. Dan yang keempat, cara untuk kita tetap kuat dalam Tuhan. Ingat selalu akan Dia. Kita melihat ayat yang ketiga. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa. Supaya jangan kamu, apa katanya, menjadi lemah dan putus asa. Oh haleluya. Penulis kitab Ibrani katakan ketika kita berlomba, selain kita memandang kepada Tuhan, kita perlu selalu ingat akan Dia. Apa yang kita ingat? Kita perlu mengingat kasih-Nya. Kita perlu mengingat perbuatannya. Kita perlu mengingat apa yang telah Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Kurang lebih 2021 tahun yang lalu Tuhan telah menebus kehidupan kita. Ayatnya yang keempat di sana dikatakan dalam pergumulan kita melawan dosa, kita belum sampai mencucurkan darah. Dalam pergumulan kita melawan setiap permasalahan, kita belum sampai mencucurkan darah. Tapi Yesus, Dia telah menjadi teladan bagi kita. Kita mau mengingat akan perbuatan Tuhan. Kasih yang Tuhan tunjukkan dalam kehidupan kita, itu yang menjadi kekuatan kita. Ketika kita mengingat apa yang telah Tuhan kerjakan, pertolongan apa yang telah Tuhan kerjakan dulu,
Itu menjadi kekuatan bagi kita. Kita dapat berkata bahwa kalau dulu Tuhan sudah menolong saya, maka hari ini dan hari yang akan datang Tuhan pasti akan menolong saya. Karena ada kasih-Nya Tuhan dalam kehidupan kita. Rasul Paulus dia katakan bahwa tidak ada yang dapat memisahkan diri Rasul Paulus daripada kasih Tuhan. Oleh karena kasih Tuhan, Rasul Paulus katakan bahwa kita menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Kita baca ayat-ayat ini, kita baca ayat-ayat menguatkan kita firman Tuhan ini. Dalam Roma 8 ayat yang ke-35 sampai ke-39. Saya bacakan bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari dalam Roma 8 ayat 35 sampai 39. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Siapa, kata Paulus? Penindasan, kesesakan, penganiayaan, kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Ayat 37, perhatikan baik-baik. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Oleh Dia yang telah mengasihi kita. Haleluya. Kita lebih daripada orang-orang yang menang. Oleh karena Yesus telah mengasihi kita. Oleh karena kasih-Nya membuat hidup kita menjadi lebih daripada orang-orang yang menang. Oleh sebab itu ketika kita menjadi lemah, kita perlu mengingat akan Dia. Kita mengingat apa yang telah Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Pengorbanan Tuhan, pertolongan Tuhan yang telah Tuhan kerjakan dalam masa hidup kita sebelum kita ada hari ini. Itu menjadi kekuatan kita. Ayat 38 katakan, Roma 8 ayat 38, sebab aku yakin bahwa bahaya maut, bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Dikatakan bahwa tidak ada yang dapat memisahkan kita dari Allah. Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Oleh sebab itu penulis Ibrani dia katakan ketika kita mengikuti perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Itu bukan perlombaan yang gampang. Kita tidak tahu seberapa jauh kita harus mengikuti perlombaan ini. Seberapa lama kita mengikuti perlombaan ini. Tetapi ketika kita mengikuti satu perlombaan ini kita mau tetap kuat di dalam Tuhan. Saudara dapat bayangkan bahwa kalau ada seorang pelari sebagai seorang pelari maraton 40-50 km itu bukan jarak yang gampang untuk dia berlari. Dia harus berlari beberapa jam. Di dalam dia berlari, dia menemukan masalah. Mungkin kakinya menjadi lemah, tangannya, badannya, atau mungkin dia terjatuh. Tetapi dalam perlombaan itu, dia harus mempunyai satu fokus. Dia mengarahkan satu pandangan kepada Yesus Kristus. Dalam kehidupan kita juga, ketika kita mengiring Tuhan, hari-hari ini ketika kita dalam pengiringan Tuhan, ada begitu banyak masalah yang datang dalam kehidupan kita. Tetapi itu tidak akan membuat kita menjadi lemah. Mengapa? Karena kasih Tuhan membuat kita menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Oleh sebab itu penulis kitab Ibrani katakan ayat yang ke-12, Ibrani 12 ayat 12 katakan bahwa sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah. Kalau pagi hari ini kita mendengar kebenaran firman Tuhan bahwa kita harus tetap kuat di dalam Tuhan. Kita harus tetap stay strong di dalam Tuhan apapun yang terjadi. Kita tidak peduli, itu tidak menjadi masalah. Kenapa? Karena kita mau tanggalkan dulu segala beban kita. Kita mau tanggalkan dulu segala dosa kita. Kita mau dengan kerendahan hati, kita mau percaya kepada Tuhan. Kita mau datang kepada Dia. Ketika kepala kita mulai tertunduk, kita mau mengangkat kepala kita, mengangkat hati kita, memandang kepada Tuhan. Memandang dengan sungguh, dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Ketika kita mulai menjadi lemah, kita perlu mengingat kasih Tuhan. Apa yang telah Tuhan kerjakan bagi saya, bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, bagi seluruh tim pelayan yang ada di tempat ini. Semua itu baik adanya. Itu menjadi kekuatan bagi kita. Sehingga kita dapat berkata kalau Tuhan telah menolong saya dulu, maka Tuhan dapat menolong saya. Kalau Tuhan mampu menguatkan saya dulu, maka Tuhan mampu menguatkan saya juga di hari-hari yang susah ini. Haleluya. Puji Tuhan. Kalau kita sudah menjadi kuat hari ini, kita mau menguatkan orang lain. Kita mau menjadi berkat bagi mereka. Karena kasih kita bagi mereka. Kiranya Roh Kudus menaruh apa yang menjadi isi hati Tuhan bagi kita di pagi hari ini. Kita mau menjadi berkat bagi banyak orang. Kita mau berkata bahwa kekuatan kita hanya di dalam Tuhan. Kita mau tetap kuat di dalam Tuhan Yesus.
Kita nyanyikan pujian ini, kekuatanku ku dapat dalam Tuhan. Haleluya. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Haleluya. Bapa kami di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini Tuhan, jika ada Tuhan di antara kami yang menjadi lemah hari-hari ini, hampir-hampir kami putus asa, biarlah Tuhan firman-Mu yang menguatkan kami. Biarlah kami mau kuat tetap di dalam Engkau Tuhan. Tetap kuat di dalam Engkau Tuhan. Kami mau mengingat kasih-Mu. Kami mau memandang kepada-Mu Tuhan. Berikan kami kekuatan Tuhan untuk menghadapi segala sesuatu. Pagi hari ini Tuhan kami berdoa bagi seluruh sidang jemaat Tuhan. Bagi saudara-saudara kami yang beribadah di rumah mereka masing-masing. Dalam segala apa yang mereka perlukan. Dalam segala apa yang mereka butuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Engkau memberkati dalam segala persoalan mereka. Tuhan tolong yang tertutup jalan, Tuhan bukakan jalan. Yang mengalami beban berat, Tuhan berikan kelegaan. Yang sedang sakit, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan sembuhkan. Tuhan berkati dalam segala pekerjaan, dalam segala usaha, dalam segala mata pencaharian seluruh sidang jemaat Tuhan. Kami berdoa dan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, kami mau taruh hidup kami di dalam Engkau. Peliharalah kami Tuhan. Hanya daripada-Mu lah Tuhan pertolongan kami. Hanya daripada-Mu lah Tuhan yang menjadi kekuatan kami. Dalam kami menghadapi hari-hari kami. Kami tidak dapat berjalan sendiri. Pegang tangan kami Roh Kudus. Pimpin kami Roh Kudus. Dan biarlah Tuhan hidup kami mau berjalan bersama-sama dengan-Mu Tuhan. Pagi hari ini kami sudah dikuatkan oleh Engkau Tuhan. Dan biarlah Tuhan Kau pakai kami untuk menjadi berkat. Engkau pakai kami untuk menjadi kekuatan bagi orang lain Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Puji Tuhan, kami serahkan doa ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Baik, kita akan mengakhiri ibadah kita di pagi hari ini. Kita naikkan pujian, kiranya Tuhan Kau memberkati aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Haleluya, haleluya. Mari kita angkat tangan kita. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari anaknya Yesus Kristus, pengantaran pimpinan dari Allah Roh Kudus,
tinggal menyertai, mengayomi, memimpin kita sampai hari Maranatha Yesus Kristus Tuhan datang pada kali yang kedua. Dengan demikian kami tutup ibadah kami di pagi hari ini. Kami taruh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.